Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Mari TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga keberadaan kita dalam majelis ilmu ini bertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita, menambah ilmu kita sehingga kita juga bisa mengamalkannya dan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada babu syuruti as-shalah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Babu syuruti sholati utawi iki iku bab nerangaken pira-pira syarate salat. An Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa perkalane ngentut sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi sholati ing dalem salat, kalian sholif mongko becik tubaran sapa ahadukum
wal yatawadda lan becik wudu sapa ahadukum wal yu'id lan becik ngulangi sapa ahadukum as-sholata ing shalat. Rawahul khamsatu wa sahhaha Ibnu Hibban. Hadirin rahimahumullah, para ulama telah menjelaskan tentang tata cara sholat kepada kita, tata cara sholat Nabi kepada kita. Karena pada dasarnya sholat kita itu harus sesuai dengan sholatnya Nabi, seperti yang telah dijelaskan atau yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Hadis ini artinya bahwa sholat kita sifat-sifatnya harus sesuai dengan sifat-sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat-sifat sholat Nabi itu telah diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sangat banyak. Kalau kita memahaminya sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk memahami hadis-hadis tersebut, karena dia jumlahnya banyak, yang mana syariat Islam itu merupakan satu kesatuan yang dipahami harus secara lengkap, secara komprehensif seluruhnya. Dan yang mampu melakukan itu adalah mereka yang hafal ratusan ribu hadis. Mereka yang hafal jutaan hadis itu yang mampu untuk kemudian menjelaskan tentang sifat-sifat sholat Nabi secara komprehensif. Karena itulah maka kita umat Islam itu dalam beragama itu mengikuti mazhab. Kita pada umumnya misalnya di Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu hasil ijtihad dari Imam Syafi'i dari Al-Quran dan hadis. Para ulama Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, demikian juga para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah, para ulama dari Imam Malik, demikian juga Malikiyah, kemudian Al-Imam Ahmad dan Hanabilah, itu semuanya mereka telah merumuskan sifat-sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah istilah-istilah yang seperti yang kita pelajari. Misalnya ada syurut wujubis sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Apabila seseorang memenuhi ini, maka dia baru wajib untuk sholat. Jika tidak memenuhinya, maka dia tidak wajib sholat. Misalnya Islam adalah syarat wajibnya sholat. Artinya kalau ada orang kafir, dia tidak wajib untuk sholat. Artinya di dunia ini tidak dituntut, tidak dikatakan kepada dia sholatlah karena dia kafir, tapi dikatakan kepada dia aslim, masuklah Islam. Demikian juga anak kecil yang belum balik, karena syarat wajib diantaranya balik. Anak kecil yang belum balik tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Hanya saja kalau sudah mumayyiz, walinya berkewajiban untuk memerintahkan dia sholat. Umurnya 7 tahun dan mumayyiz, maka walinya berkewajiban memerintahkan dia sholat. Meskipun dia sendiri, kalau dia belum balik, maka dia tidak berkewajiban untuk sholat, karena buluh atau sudah balik itu adalah syarat wajib, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya syurut sihhatis sholat. Syurutu sihhatis sholat, yaitu syarat sahnya sholat. Karena di sini dalam bab ini kan cuma disebut syurutis sholat. Bisa syurutul wujub,
bisa syurutus sihhah, bisa syurutul qabul. Nanti yang ketiga, syurutus sihhatis shalah artinya syarat-syarat agar sholat seseorang itu sah. Dan dia karena dia syarat harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat, seperti menghadap kiblat, seperti suci dari najis, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, menutup aurat. Ini namanya apa? Syurut sihhatis shalah. Kemudian yang ketiga ada syurut qabulis shalah, yaitu syarat diterimanya sholat. Agar sholat seseorang itu berpahala, diterima oleh Allah dan berpahala, ada yang namanya syurut qabulis shalah. Karena bisa jadi seseorang itu sholatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dikerjakan. Contohnya apa? Syurut qabulis shalah, misalnya harus dilakukan dengan ikhlas, kemudian pakaian yang dia gunakan itu halal, makanan yang ada di perut ketika sholat itu halal, kemudian tempatnya itu halal, kemudian ada khusyuk. Itu namanya syurut qabulis shalah, syarat diterimanya sholat. Selain syurut ada namanya arkan, yaitu rukun sholat. Apa bedanya rukun sholat dengan syarat sholat, syarat sah sholat atau syarat yang lainnya? Kalau syarat itu bukan bagian dari sholat, kalau rukun itu bagian dari sholat. Keduanya sama-sama menentukan keabsahan sholat. Baik rukun maupun syarat sah sholat itu sama-sama menentukan keabsahan sholat. Jika ditinggalkan salah satunya, maka sholatnya enggak sah. Hanya saja bedanya, kalau syarat sah sholat, dia bukan bagian dari sholat, harus dikerjakan, dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Misalnya kalau suci dari hadas kecil, berarti wudunya sebelum sholat, dia bukan bagian dari sholat, karena belum takbiratul ihram. Menutup aurat misalnya, maka dia harus tutup sebelum dia memulai sholat. Dia harus pastikan bahwa dia telah menutup aurat. Itu namanya syarat sah sholat, menentukan keabsahan sholat, tetapi dia bukan bagian dari sholat. Sementara rukun itu menentukan keabsahan sholat dan dia bagian dari sholat itu. Seperti takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, itu ada di dalam sholat. Rukuk, sujud ada di dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Itu bedanya antara syurut sihhatis sholat dengan arkanus sholat. Kemudian yang terakhir ada istilah, sebenarnya bukan yang terakhir, ada istilah yang lain, namanya mubtilatus sholat. Mubtilatus sholat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apabila seseorang ketika melaksanakan sholat kemudian melakukan hal-hal ini, maka sholatnya batal. Misalnya berbicara dengan kalamun nas, ketika sholat dia berbicara kepada seseorang, atau misalnya dia melakukan perbuatan yang banyak, atau misalnya di tengah sholat dia makan, maka ini adalah mubtilatus sholat, dia melakukannya maka batal sholatnya. Kemudian ada lagi namanya masnunatus sholat, hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang disunahkan ada namanya ab'ad, ada namanya hayat. Kemudian ada lagi namanya makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, ini namanya apa? Ini rumusan dari para ulama kepada kita menjelaskan tentang sifat-sifat sholat Nabi. Maka kalau kita mengikuti rumusan ini, kita menjadi mudah. Karenanya kalau kita hanya sekedar membaca hadis-hadis saja tentang sholat Nabi,
kita belum bisa mengambil kesimpulan karena kita terbatas, hafalan kita terhadap hadis terbatas, ilmu kita untuk memahami hadis bukan hanya terbatas, sangat terbatas sekali. Nggak bisa kita untuk melakukannya. Nah, ini kita ingin sampaikan dalam masalah ini agar kita bahwa ketika kita membaca hadis-hadis ini tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana para ulama mengambil dalil dari apa yang sudah kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Kita sudah belajar misalnya kitab Sulamut Taufiq, Babus Shalah. Kita sudah belajar Matan Abi Syuja, Fathul Qarib. Kita sudah mempelajarinya, tapi di sana tidak dijelaskan dalil-dalilnya. Nah, ketika kita belajar di Bulughul Maram ini, maka kita menjadi tahu, oh kentut itu membatalkan wudhu, membatalkan sholat. Selama ini apa ya dalilnya? Nggak tahu. Di sini sudah disebutkan. Idza fasa ahadukum fi shalah falyanshorif. Oh ini toh dalilnya ternyata. Nah, itu apa namanya? Fungsinya kita belajar. Tetapi pada dasarnya untuk bisa sholat seperti sholatnya Nabi, kita sudah cukup dengan belajar kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih. Hadirin rahimakumullah, kita akan masuk dalam pembahasan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fi shalah, falyansharif wal yatawadda wal yu'idis shalah." Rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini terjemahannya, apabila salah seorang di antara kalian itu kentut, fasa itu kentut yang tidak ada suaranya. Berarti yang ada suaranya yang lebih-lebih, nggak ada suaranya saja dikatakan di sini membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Jika salah seorang di antara kalian itu mengeluarkan angin, bahasa halusnya, tanpa suara dalam sholat, di tengah-tengah sholat, falyanshorif, maka hendaknya dia bubar dari sholatnya. Jangan dilanjutkan sholatnya, udah langsung balik kanan. Nah, langsung balik kanan, tinggalkan tempat sholat. Nggak perlu dilanjutkan dulu bahwa assalamualaikum, terus nanti nggak perlu salam. Begitu kamu kentut, mungkin nggak tahan nyempet misalnya, atau misalnya dia lupa, kemudian dia kentut, maka langsung kalian sorry, nggak perlu dilanjutkan sampai salam. Langsung ketika itu, jika dia waktu kentutnya waktu berdiri, langsung belok kanan. Jika dia pas sujud kentutnya, langsung mundur, berwudu, kemudian mengulang sholatnya. Nggak harus dia kemudian menyempurnakan sampai salam. Bahkan nggak boleh kalau dia menyempurnakan sampai salam kemudian dia mengucapkan salam dan mengulang, meskipun kemudian mengulang enggak. Jangan diteruskan. Kalau sudah batal sholatnya dengan mengeluarkan angin ini, maka langsung membubarkan diri. Karena dengan sebab keluarnya angin itu sudah batal. Keluar angin di sini kentut yang dimaksud adalah kentut dari dubur, bukan yang lainnya. Nah, karena ada kentut-kentut yang lainnya. Waliyatawadda, dan hendaknya dia berwudu. Artinya dia wajib berwudu untuk kemudian mengulangi sholatnya lagi, karena sholatnya sudah batal. Wal yu'idis sholat, dan hendaknya dia mengulang sholat. Berarti mengeluarkan angin itu membatalkan sholat dan membatalkan wudu. Buktinya apa? Nabi mengatakan waliyatawadda, berarti wudunya batal, maka dia harus berwudu.
Ruknya lagi apa? Bahwa dia membatalkan sholat. Wa yu'idis sholat. Hendaknya dia mengulang sholat. Berarti sholatnya tadi itu tidak sah. Dan itu sebenarnya sudah maklum. Sudah maklum karena syarat sah sholat itu harus suci dari hadas kecil. Nah, ketika wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Maka dia harus mengulang sholatnya kembali. Ini penting untuk diperhatikan. Penting untuk diperhatikan. Karena ada sebagian orang dia kentut di tengah sholat, dia diam-diam saja, terus sholat dia. Ada yang kayak begitu. Malu saya kalau membubarkan diri, dia malu. Apalagi kentutnya nggak ada bunyinya lagi. Kemudian apa? Dia tetap bersikukuh di situ. Lebih fatal lagi imamnya, misalnya. Kemudian dia tetap bertahan. Gimana nanti kalau saya mundur, malu saya. Akhirnya dia tetap lanjut sholatnya sampai salam. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau dia harus membatalkan sholatnya, dan dia tidak boleh dalam kondisi berhadas melakukan bentuk sholat. Misalnya rukuk, sujud, itu adalah suratus sholat. Karena dia berhadas. Nah, jangan nanti dianggap dia bermain-main dengan sholat. Bermain-main dengan sholat, ini permasalahannya sudah masuk pada ranah akidah. Mempermainkan sholat ini sudah masuk pada ranah akidah yang bisa merusak akidah. Hadirin rahimakumullah. Jadi dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Jika sudah batal karena keluar angin, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya kembali karena sholatnya nggak sah. Itu yang menunjukkan bahwa syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un man utawi sabane wong iku asabahu ngenani ing wong apa qai'un muntahan auru'afun utawa mimisan amadiyun utawa madhi falyan sharif maka becik bubar sapa wong saking salat falyatawaddo nuli becik wudu sapa wong summa liyabni nuli yakti bangun sapa man ala salati ing atase salat iman wa huwa alil taiman fi dzalika ing dalem mangkono iku la yatakallamu ora ngomong. Rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam masalah ini yang disebutkan di sini itu ada, kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang dikatakan membatalkan sholat, ada yang membatalkan wudhu. Tetapi jika itu terjadi pada ketika seseorang itu sholat, maka dia berarti batal sholatnya. Karena begini, tadi ada yang membatalkan sholat saja, tetapi tidak membatalkan wudhu. Ada yang membatalkan wudhu, otomatis membatalkan sholat. Nah, seperti kalau mengeluarkan madhi, kemarin sudah kita jelaskan, madhi keluar di saat seseorang sholat, maka berarti wudhunya batal dan sholatnya itu juga batal. Karena wudhu batal, otomatis sholatnya juga batal. Tapi kalau muntahan ini atau mimisan itu dilihat. Jika bahkan ulama mengatakan jika memenuhi mulut maka itu membatalkan sholat. Jika tidak, maka itu tidak membatalkan wudhu, bukan sholat, tidak membatalkan wudhu, tapi itu membatalkan sholat. Nah, ini ada rincian yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini.
Hadirin rahimakumullah. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kalau tadi dia melakukan hal yang itu membatalkan wudhu, berarti membatalkan sholat, dia harus mengulang sholatnya dari awal. Tapi kalau tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat, tapi dia misalnya mengeluarkan sedikit muntahan, kemudian dia membuangnya, maka dia bisa menyempurnakan sholatnya. Tidak dia membatalkan sholatnya, kemudian juga tidak mengulang sholatnya. Wa anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu ora trimo sapa Allah Gusti Allah salat haidin ing salate wadon kang haid illa bi khimarin kejaba kelawan khimar. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima sholat perempuan haid. Apa yang dimaksud di sini? Kalau kita pahami secara harfiah, maka kita tidak akan bisa paham. Coba kita terjemahkan secara harfiah untuk membuktikan kalau kita menerjemahkannya secara harfiah, maka kita tidak akan paham. Allah dikatakan Allah tidak menerima sholat perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Zahirnya apa? Kalau perempuan itu haid, kemudian dia pakai khimar. Khimar itu apa? Kerudung. Nah, dia pakai kerudung, dia haid. Berarti sholatnya diterima apa enggak? Diterima. Zahirnya, zahir hadis ini. Tetapi sesungguhnya diterima apa enggak? Enggak. Perempuan yang haid enggak sah sholatnya, bahkan haram dia. Apakah dia menutup aurat, tidak menutup aurat? Kalau dia sedang haid, maka dia haram untuk sholat. Nah, ini pentingnya kita talaqi, pentingnya kita ikut ulama. La yaqbalu ora nerima sapa Allah Gusti Allah salat haidin ing salate wadon kang wis balik. Nah, diartikan begitu. Jauh apa enggak? Jauh, tetapi begitu maknanya. Kenapa? Karena salah satu dari tanda baliknya perempuan itu adalah mengeluarkan darah haid. Sehingga di sini disebut haid, tetapi yang dimaksud adalah perempuan yang sudah balik. Jadi salat haidin artinya ing salate wadon kang balik illa bi khimarin kejaba kelawan nganggo kerudung. Rawahul khamsatu illa Nasaiyah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadirin rahimakumullah. Jadi menerjemahkannya, Allah itu tidak menerima sholat perempuan yang sudah balik kecuali apabila dia menutup auratnya. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Dalam hal ini adalah khimar. Dia menggunakan khimar. Khimar itu adalah kerudung. Biasa kita terjemahkan kerudung. Seperti yang kalian pakai, itu namanya khimar, yaitu yang menutup kepala dan leher, itu namanya khimar. Hukum memakai khimar bagi seorang perempuan dalam sholat atau di luar sholat di hadapan laki-laki ajnabi itu hukumnya wajib. Jadi mengenakan khimar itu hukumnya adalah wajib. Kemudian kalau yang dikenakan seorang perempuan untuk menutup wajahnya, yang kita biasa menerjemahkannya dengan cadar, maka itu istilahnya namanya an-niqab.
an-niqab. An-niqab mengenakannya bagi seorang perempuan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan jilbab, al-jilbabu. Ini yang harus diperhatikan. Al-jilbab karena ada istilah yang dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia maknanya itu berbeda. Jilbab dalam bahasa Indonesia artinya kerudung. Sehingga tadi kita mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia seorang perempuan muslimah wajib menggunakan jilbab. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai salah paham. Wajib menggunakan jilbab dalam kurung kerudung. Kurung kerudung. Paham dalam bahasa Indonesia. Tetapi al-jilbab dalam bahasa Arab itu bukan khimar, bukan kerudung. Khimar dengan jilbab itu sesuatu hal yang berbeda. Al-jilbab itu adalah pakaian di luar pakaian, yaitu pakaian yang menutup seluruh badan dia dari mulai kepala sampai ke kaki. Jadi dia sudah berpakaian dalamnya, kemudian dia berpakaian lagi di luarnya yang menutup seluruh badannya, sehingga tidak terlihat lekukan badan dia karena dia menggunakan jilbab. Itu namanya apa? Jilbab dalam bahasa Arab. Maka menggunakan jilbab itu hukumnya sunnah. Tadi menggunakan jilbab wajib, sekarang menggunakan jilbab sunnah. Tadi yang wajib jilbab dalam bahasa Indonesia, yaitu khimar, kerudung yang menutup kepala dan leher. Sekarang jilbab dalam bahasa Arab, dalam syarak, yaitu yang menutup seluruh badan. Itu hukumnya sunnah. Jadi perempuan disunahkan selain memakai pakaian yang dia pakai, kemudian dia memakai pakaian luar lagi untuk di antara fungsinya adalah untuk menutup lekukan badannya. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini pertama menunjukkan bahwa salah satu tanda balignya seorang perempuan itu adalah mengeluarkan darah haid. Berdasarkan hadis sholat haid, bahwa salah satu tanda balignya seorang perempuan adalah balig. Kenapa dikatakan salah satu? Karena tandanya ada 3. Yang pertama yaitu mengeluarkan air mani, meskipun dia belum haid. Kemudian yang kedua, umurnya sudah mencapai 15 tahun qamariyah. Baru yang ketiga itu mengeluarkan darah haid. Berbeda dengan tanda balignya laki-laki yang salah satu dari 2. Dan ini juga ada pada perempuan, yaitu mengeluarkan mani. Dan yang kedua telah sampai umurnya 15 tahun qamariyah. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan ditambah 1, yaitu mengeluarkan darah haid. Ini dipahami dari sini, dari hadis ini. Sholata haidin, berarti sholatnya perempuan yang sudah berumur. Illa bihimarin, dipahami dari sini bahwa dalam sholat harus menutup aurat. Salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Kalau bagi laki-laki maka auratnya adalah seluruh badannya. Nah, bagi laki-laki auratnya itu adalah bagian badannya di antara pusar dan lutut. Pusar itu bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Tetapi pusar wajib untuk ditutup ketika seseorang sholat. Lutut juga wajib ditutup ketika sholat. Kenapa? Karena jika tidak ditutup
maka tidak akan sempurna dia dalam menutup aurat. Kalau dia pakai celananya atau pakai sarungnya pas di belakang pusar, bahasa Jawanya di bawah udel, nah misalnya di bawahnya pas. Nanti ketika dia rukuk, ketika dia bergerak, maka sarungnya atau celananya akan bisa turun sehingga bagian di bawah pusar akan terbuka. Demikian juga kalau seseorang memakai sarungnya di atas lutut atau celananya di atas lutut, ketika dia melakukan gerakan maka bisa tertarik ke atas sehingga aurat di atas lututnya itu tertutup. Maka berlaku mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban itu tidak sempurna dengannya, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, auratnya itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini pendapat yang kuat dan ini yang diamalkan, dipraktekkan oleh umat Islam secara mayoritas. Adapun penjelasan yang membedakan antara aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat, meskipun itu ada dalam kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren seperti dalam Fathul Qarib atau Matan Nabi Syuja, maka itu adalah pendapat yang lemah. Terbukti banyak dalil yang menunjukkan hal itu, baik itu ayat ataupun hadis, juga pendapat dari para ulama mu'tabarun yang mutaqaddimun yang menunjukkan tentang bahwa aurat seorang perempuan di dalam dan di luar sholat itu sama. Kedua, praktek yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh zaman dahulu, istri-istri para kiai, itu mereka, meskipun ini bukan dalil, tetapi kita ingin mengatakan bahwa praktek yang diamalkan oleh mereka mengatakan di luar sholat pun aurat seorang perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena mereka ternyata istri-istri dan putri-putrinya nggak memakai cadar, sebagian besar, ada juga yang pakai. Yang menunjukkan bahwa inilah yang diamalkan. Inilah yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam. Kita tidak ingin berdebat dalam permasalahan ini karena memang ada akwal, ada beberapa pendapat dari para ulama tentang masalah ini. Seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Maka harus diperhatikan jangan sampai ada bagian aurat yang terlihat. Muka itu bukan aurat, maka selain muka itu aurat, maka harus dipastikan bahwa yang terlihat ketika sholat ataupun di luar sholat itu hanya muka saja, bukan pinggirnya muka. Atau misalnya di atasnya di sini ada rambutnya terlihat, ini bukan muka ini rambut. Ini sudah masuk ke kepala. Kemudian leher, ini bukan muka, maka dia harus ditutup. Nah itu jadi kalau mukena yang bagus itu ada disediakan tempat untuk meletakkan dagunya. Kemudian di sini juga mukena yang bagus itu bisa langsung menutup, atau kalau tidak itu menggunakan anak kerudung di dalamnya untuk memastikan bahwa rambutnya itu tidak akan terlihat, tidak akan keluar. Hadirin rahimakumullah. Nah, saya kira itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mohon maaf kita selesai lebih cepat pada hari ini.
agak sedikit kurang sehat. Semoga apa yang kita sampaikan meskipun hanya sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.